Mas Kudori? 6. Jadi ada Megapolitan, ada Karawangan, ada Priangan Barat, Priangan Timur, Bandung Raya, dan Cirebonan. Dari Megapolitan terlebih dahulu ya, kita lihat bagaimana perolehan suara di Megapolitan ini. Baik, ini data di pilihan di Megapolitan. Megapolitan itu terdiri dari Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Ini kita lihat yang unggul itu kandidat Aher 34%, lalu nomor 2-nya adalah Rike dan Teten ya. Jadi walaupun di beberapa titik, di beberapa wilayah Rike bisa unggul, tapi secara keseluruhan untuk Megapolitan ternyata Aher masih bisa nomor 1 ya. Ini menarik ya. Ini faktor apanya nih? Karena data yang masuk juga 98,37%, hampir 100%. Iya. Betul. Ya mungkin barangkali dari para narasumber bisa mau menganalisa. Saya kira tadi sudah disampaikan ya tentang bintang, kemudian popular culture. Saya kira ini cukup berpengaruh juga tampaknya dan tadi ya daerah industri dan daerah industri ya, yang merupakan notabene adalah basisnya Rike dan Teten ya. Kalau lihat ini wilayah Megapolitan itu wilayah tradisionalnya PKS gitu. Oh iya betul. Jadi di mana PKS itu kuat ya. Betul. Oke, ini kalau Karawangan. Oke, baik. Karawangan ini terdiri dari Subang, Purwakarta, dan Karawang ya. Kita lihat yang nomor 1 adalah tetap kandidat nomor 4 ya. Nomor 4, tapi dengan angka persentase yang di bawah rata-rata provinsi ya. Ini suara berpecah ke arah 3. Ini hampir sama rata betul, ya, 3/5 ini. Sangat terpecah. Jadi kalau pilkadanya cuma di daerah Karawangan ini 2 putaran ini. Karena nggak ada yang di atas 30% ya. Jadi Aher tetap unggul dalam konteks daerah Karawangan. Karena nggak ada calon yang dari Karawang. Nggak ada daerah dari Karawang. Sama begini, mungkin daerahnya yang menjadi kecil juga karena di situ kita lihat Yance juga dapat suara yang lebih signifikan ya dibandingkan di tingkat provinsi. Jadi dia ikut memecah suara juga di sana. Tapi di sini suara buruh saya kira, dan setahu saya itu PDI dengan PKS itu punya sayap buruh gitu. Punya sayap buruh ya. Punya sayap buruh. Jadi berpengaruh juga ya. Jadi memang sampai sekarang ya Jawa Barat ini mencerminkan bahwa bagaimanapun partai tetap penting karena kita lihat calon independen angkanya kecil sekali gitu ya. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa pemilih Jawa Barat ini kan moderat ya, dari sisi afiliasi politiknya tidak seperti Jawa Timur. Jadi dia bisa menerima kemana saja sejauh figur yang ditawarkan bisa dipertimbangkan oleh mereka. Gitu. Baik, kita masuk ke daerah wilayah Priangan Barat ya. Ada Sukabumi di sini. Di Priangan Barat ini ada Sukabumi, lalu kemudian Purwakarta dan Cianjur. Nomor 1 di sini adalah Heriawan 34%, lalu nomor 2-nya adalah Dede dan Rike di sini agak lemah ya, agak jauh dari daerah-daerah industri ini kelihatannya ini. Lanjut. Berikutnya kita masuk ke Bandung Raya. Bandung Raya itu adalah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang. Ya. Di sini yang unggul masih Aher, lalu kemudian nomor 2 adalah Dede Yusuf. Dan kemudian Aher ini merata ya. Aher ini merata ya. Kalau kita lihat kalau berdasarkan wilayah budaya ya sampai sekarang dia tetap nomor 1 di semua wilayah. Lanjut. Kemudian terakhir Priangan Timur yang daerah kelima ini Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan jauh angkanya signifikan sekali. Signifikan sekali dia 35% ya. Di atas Dede Yusuf 26 dan Rike 23. Lanjut. Terakhir barangkali. Terakhir kita Cirebonan. Nah, disinilah kemudian menjadi agak lain petanya. Nah, ini Paten yang lebih unggul. Paten yang lebih unggul. Di situ kemudian suaranya nomor 2 adalah Aher, nomor 3 itu adalah Yance, dan Dede Yusuf di sini kelihatannya terpuruk sekali ya, sampai ke 16%. Jadi kelihatannya memang Cirebon ini adalah titik lemah di mana Dede Yusuf itu kehilangan banyak suara sebetulnya. Baik. Pak Yas, saya mau tanya, apakah kemudian ini berarti dapil ini berbanding lurus dengan wilayah budaya atau kulturalnya? Iya, beberapa karakteristik wilayah mencerminkan kemana pilihan warga terhadap kandidat itu. Seperti dikatakan tadi, wilayah megapolitan, saya sependapat dengan Profesor Dede Mariana bahwa wilayah megapolitan seperti Depok, Bogor, kemudian Bekasi dan sekitar itu memang basisnya wilayahnya PKS. Kemudian juga ada pertumbuhan wilayah yang sangat cepat dikaitkan dengan industri dan sebagainya. Dan yang kedua adalah menarik adalah wilayah itu wilayah campuran karena wilayah yang memang terus terang saja ikatan kultural dengan Jawa Barat mungkin tidak terlalu lekat ya, karena wilayah pendatang juga banyak, wilayah memang dengan kelas menengah yang cukup tinggi. Jadi sebetulnya pada wilayah ini bisa dikatakan banyak
orang DKI yang ngontrak di Jawa Barat. Artinya mereka dalam status sebagai sekedar penduduk komuter dan memang pilihan-pilihannya lebih banyak berorientasi pada wilayah Jakarta. Kemudian kedua, misalnya kita melihat pada wilayah di Karawangan tadi, saya sependapat dengan Profesor persoalan gini, pada wilayah-wilayah yang dimana peran dari aktor di situ tidak begitu menonjol, tidak begitu kenal, kemudian tidak punya kontribusi lah dalam tanda kutip. Apa sih sebetulnya pengaruhnya terhadap pertumbuhan wilayah tersebut? Itu memang punya pengaruh terhadap apakah dia bisa meraih suara tinggi atau tidak. Nah, yang menarik lagi adalah pada basis wilayah Jawa Barat, Utara, dan Selatan. Nah, wilayah Selatan bisa dikatakan wilayah-wilayah yang sebetulnya kalau dalam konteks tata ruang Jawa Barat itu memang wilayah-wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan lindung dan daerah basis pertanian. Jadi kuat sekali pedesaannya. Di sini kelihatannya pasangan Paten, Enrique itu tidak begitu menonjol. Tapi pada wilayah-wilayah utara merupakan wilayah pertumbuhan perkotaan industri yang begitu cepat. Itu kelihatannya wilayah-wilayah aktor yang mendukung ke arah pro kepada buruh, tenaga kerja, dan persoalan-persoalan kepada kesenjangan ekonomi menjadi sebuah pilihan. Jadi kita melihat bahwa fenomena-fenomena ini akan menarik karena kelihatannya setiap dapil itu kelihatannya punya pilihan-pilihan kecenderungan kepada siapa mereka memilih untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi. Jadi memang harapan paling besar kelihatannya kepada itu. Sekarang Pak Cep. Bahkan ya, di awal tadi saya katakan tentang budaya pedesaan, budaya tani ya, yang lembut, halus, kemudian cenderung kompromi dan lain. Mestinya saya sebenarnya memprediksi bahwa di pedesaan mestinya Dede Yusuf yang menang ya, karena calon ini relatif dia lebih apa namanya, lebih lembut mainnya, dan dia juga merasa tokoh yang diperompok, dijolimi, tetapi dia tidak keras gitu. Seperti itu. Tapi tampaknya memang karakteristik culture ini juga tidak signifikan untuk perolehan suara. Nah, satu hal yang mungkin kita lupakan adalah satu budaya yang lain, yaitu budaya birokrasi. Nah, saya kira Aher menang hampir di seluruh dapil itu karena dia juga petahana. Ini artinya juga menunjukkan bahwa bagaimana di lingkup birokrasi, di lingkup struktur ke bawah itu juga saya kira memiliki satu peran ya untuk bagaimana pengaruhnya ke bupati sampai ke tingkat desa, ke kepala desa dan seterusnya. Saya kira ini juga mungkin budaya birokrasi ya, budaya orang Jawa Barat yang masih sangat mungkin ini yang tadi saya katakan cara kerjanya total itu dalam pengertian dia bergerak di segala lini gitu. Nah, kita tahu ya bahwa mungkin hanya PKS yang melakukan datang ke masyarakat sehari-hari dengan membentuk misalnya senam PKS. Nah, senam PKS di mana-mana. Tiap hari Minggu ada senam PKS, menghimpun ibu-ibu senam pagi kan ya. Tapi dari senam pagi itu kan mencoba untuk memasukkan ideologi dan segala macam. Dia juga masuk dari segi agama. Dalam pengertian PKS kan partai yang ada masa agamanya. Maka orang-orang yang berbasis memilih berbasis agama juga ini bisa dirangkul ya. Dia juga masuk ke industri, punya sayap di industri. Jadi menurut saya kesimpulannya wajar menang karena total. Gitu. Baik, kita juga akan lihat bagaimana suasana di Posko dan juga Media Center. Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami.